Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga. Bab 182, Rumah Jenius. Rumah mewah itu memiliki mutiara cerah yang menerangi langit-langit seperti bintang 9 langit. Bahkan sebelum masuk, orang bisa mengatakan bahwa semua tamu di sini malam ini luar biasa. Ada beberapa gambar ki besar yang menjulang tinggi di langit, memancarkan suasana yang megah. Setiap guru misterius yang bisa mengamati gambar ki akan ketakutan dengan adegan begitu banyak jenius yang menentang surga berkumpul bersama. Rumble, seekor domba putih sekitar 2 meter menarik kereta mewah dari jauh, pengemudi itu adalah seorang lelaki tua dengan penanaman basis dewa. Bei Mingtang keluar dari kereta sebagai salah satu tamu terhormat malam ini, dan dia secara pribadi disambut oleh Niu Nu dengan kehormatan terbesar. Setelah turun dari gerbongnya, Bei Mingtang memperhatikan Feng Feiyun berdiri di tangga marmer putih. Dia mengerutkan alisnya dan perlahan berjalan maju, lalu dia berkata dengan nada yang dalam, "Jalan itu memang terlalu sempit untuk musuh, saya tidak berpikir saya akan melihat Anda di sini. Kami akan bertarung lagi malam ini, dan aku tidak akan kalah darimu lagi." Petik 2. Bei Mingtang tanpa sadar melirik cincin hitam di ibu jari Feng Feiyun dan tahu bahwa itu adalah harta karun roh yang menakjubkan. Dia kalah terakhir kali karena cincin roh tak terbatas, jadi dia menambahkan syarat, "Kita akan bertarung dengan tangan kosong. Jika kamu ingin bertarung, aku akan mengajakmu kapan saja." Feng Feiyun menatap Bei Mingtang tepat dengan pose gagah. Sebuah percikan api menyala di matanya seolah-olah udara bisa menyala kapan saja. Perkelahian sepertinya tidak bisa dihindari. Angin malam masih bertiup, menciptakan suasana dingin tepat di luar manor seolah-olah udara sendiri membeku. Yang Nobel Feng adalah tamu terhormat tuanku. Jika Yang Nobel Bei Mingtang ingin bertarung melawan Yang Nobel Feng malam ini, maka itu tidak memberi tuanku wajah apapun. Niu Nu berbicara. Sedikit kejutan muncul di mata Bei Mingtang. Dia menarik tekanannya dan untuk sementara waktu melepaskan perseteruannya terhadap Feng Feiyun saat dia berkata, "Aku, tentu saja, tidak berani untuk tidak memberi muka pada tuanmu." Petik 2. Bei Mingtang juga sedikit berhati-hati dengan Feng Feiyun. Dia tidak ingin bertarung sampai mati melawannya, jadi dia hanya memelototinya dan melintas melewati Feng Feiyun menembus gerbang merah manor. Kedua prajurit kilin juga membungkuk kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Feng Feiyun menyeringai dan berkata, "Ayo masuk juga." Lebih dari 100 pembudidaya sudah berada di dalam jurusan. Mereka semua berasal dari sekte terkenal dan memiliki bakat besar, belum lagi ada 10 karakter dari generasi sebelumnya dengan budidaya yang tak terduga. Kerumunan didominasi oleh pembudidaya laki-laki, dan yang paling lemah masih di ranah Immortal Foundation. Ada lebih dari 20 pembudidaya di basis dewa sementara 10 pembudidaya yang lebih tua telah mencapai tingkat yang tak terlihat. 10 pembudidaya yang lebih tua ini memiliki mata tertutup ketika cahaya muncul oleh dantian mereka jelas berkultivasi. Seorang keturunan dari klan Beiming, sepupu kecil Beiming Baitian, Bei Mingtang. Jadi dia juga telah tiba, ini adalah karakter yang luar biasa. Petik 2. Di dalam puri itu ada aula yang membentang 30 meter dengan ubin emas serta karpet merah. Meja itu dibagi menjadi 2 sisi yang dipenuhi dengan petani muda yang mengenakan pakaian mewah. Mereka semua bertindak dengan anggun dan menyembunyikan aura mereka. Seseorang mengenali identitas Bei Mingtang. Dia adalah seseorang dari 4 klan besar, jadi statusnya jauh melebihi seorang jenius yang menentang surga. Selain itu, budidayanya juga telah mencapai puncak basis dewa. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa orang lain mewaspadai dirinya. Kemampuan Master Misterius ini terlalu besar. Saya bertanya-tanya apa statusnya. Dia mengundang lebih dari setengah jenius paling terkemuka yang datang ke Pagoda Wan Siang. Petik 2. Sebelumnya, aku melihat sesosok yang menakutkan dengan 4 ular drako emas melingkari tubuhnya. Mereka semua adalah binatang aneh dengan budidaya 500 tahun. Petik 2. Oh, kamu berbicara tentang orang itu. Saya juga melihatnya sebelumnya. Orang ini turun dari langit dan, ketika dia mendarat, tubuhnya dipenuhi dengan kilat hitam. Karena dia diundang ke kursi kehormatan, dia pasti seseorang dengan status yang hebat. Petik 2. Asteris asteris asteris. Ada 10 kursi kehormatan di aula yang dihiasi dengan ukiran naga dan phoenix. Seolah-olah kursi ini adalah tahta kaisar. Mereka ditempatkan di bagian paling atas aula dan hanya tamu terhormat yang boleh duduk di atasnya.
Yang lain hanya bisa duduk di futon yang lebih rendah, tetapi ini masih merupakan kehormatan besar. Pada akhirnya, mereka yang diundang semuanya berasal dari klan bangsawan atau memiliki bakat besar. Kursi tertinggi di aula tetap kosong karena Master Misterius belum muncul. Kapan pesta akan dimulai? Kami telah menunggu selama 3 jam sekarang. Petik 2. Seseorang merasa tidak sabar dan berbicara. Aku dengar kita sedang menunggu tamu terhormat lainnya, dan pesta itu tidak akan dimulai sampai orang ini ada di sini. Seorang pria tua menjawab dengan matanya yang masih tertutup untuk kultivasi. Masih ada karakter hebat lain yang bahkan lebih bergengsi daripada yang duduk di kursi terhormat sekarang. Kalau begitu orang ini terlalu sombong. Mungkinkah itu pembudidaya mandat surga? Petik 2. Asteris asteris asteris. Semakin banyak orang menjadi tidak sabar, tetapi tepat pada saat itu, sebuah teriakan datang dari luar, Yang Noble Feng telah tiba. Yang Noble Feng akhirnya telah tiba, sehingga pesta sekarang dapat dimulai. Seorang pria tua yang berdiri di samping memerintahkan para pelayan untuk membawa anggur yang baik ke depan sementara dia pergi keluar untuk menyambut Feng Feiyun. Semua mata tertuju pada Feng Feiyun saat dia masuk. Orang ini masih muda, bagaimana dia bisa diperlakukan sedemikian tinggi? Banyak orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bei Mingtang, yang duduk di kursi kehormatan, menatap Feng Feiyun dan merengut. Feng Feiyun dengan acuh tak acuh berjalan ke depan untuk melihat 8 wanita cantik menari di tengah aula sementara para pembudidaya di kedua sisi menatapnya. Jelas, mereka ingin tahu tentang identitasnya. Beberapa dari orang-orang ini adalah pembudidaya pangkalan dewa, mereka diam-diam mengeluarkan niat surgawi mereka, ingin menyelidiki identitasnya, tetapi niat ini semua hancur oleh gelombang tangan Feng Feiyun sebelum mereka bisa mencapai dalam jarak 3 kaki darinya. Feng Feiyun tidak ingin orang-orang ini tahu bahwa dia adalah putra iblis. Hari ini, 6 ahli dari Evil Killing Alliance telah datang ke Pagoda Wanxiang, jadi konsekuensinya tidak akan terpikirkan jika berita ini bocor. Feng Feiyun dengan dingin memelototi orang-orang ini dan menyalurkan Heavenly Phoenix Gaze-nya, menanamkan rasa dingin ke dalam hati para pembudidaya ini. Mereka merasa bahwa matanya lebih tajam daripada panah, seolah-olah tatapan Feng Feiyun bisa membunuh. Pemuda ini benar-benar memiliki kultivasi yang menakutkan. Orang tua itu mengundang Feng Feiyun ke kursi kehormatan sebelum melangkah pergi. Sudah ada 9 orang yang duduk di bagian terhormat. Di antara mereka, 6 adalah pembudidaya dari generasi sebelumnya yang berusia lebih dari 50. Mereka semua masih dipenuhi semangat dan mereka semua menyembunyikan aura mereka. Bei Mingtang adalah salah satu dari 3 lainnya. Yang lainnya adalah seorang pria berambut putih dengan 4 ular drako emas melingkari tubuhnya. Kultivasi pria ini bahkan lebih tinggi dari Bei Mingtang. Ada simbol-simbol dengan warna darah di wajahnya yang menunjukkan penampilan yang sangat jahat. Tampaknya ada lapisan es yang tertanam di dalam matanya, seperti kabut malam, dengan kilat mengalir di sekujur tubuhnya. Semua kulit telanjang yang tidak ditutupi oleh pakaiannya memiliki lapisan sisik seukuran kuku, ini adalah tempat petir berasal. Orang ini memang agak aneh. Orang terakhir sebenarnya adalah seorang gadis. Gadis ini mengenakan gaun merah dan tidak bisa menyembunyikan dadanya yang montok. Kulitnya seputih salju, dan menggoda. Setiap tindakannya mampu mencuri jiwa orang lain, bahkan hanya sedikit bibirnya saja yang dapat menghasut dari banyak penggarap. Feng Feiyun duduk paling dekat dengannya, sehingga dia bisa mencium aroma menggoda dari kulitnya. Aroma ini mampu membuat orang lain gila. Yang Noble Feng, kita bertemu lagi. Dia melirik Feng Feiyun yang menawan, menyebabkan para pembudidaya muda dan Bei Mingtang menjadi sangat cemburu. Gadis cantik ini, tentu saja, salah satu bakat dari Supreme Beauty Pavilion, Suewu tingkat ketiga. Meskipun dia hanya seorang gadis dari rumah pelacuran, kultivasinya cukup menakutkan. Dia telah mencapai prestasi besar pangkalan God sejak dulu, begitu banyak berspekulasi bahwa dia sekarang berada di tingkat pertama mandat surga. Jika seseorang akan menilai dia sebagai wanita biasa dari rumah bordil, maka mereka akan sepenuhnya keliru. Feng Feiyun menyindir, Nona Suewu datang dari perbatasan selatan yang berjarak lebih dari 100.000 mil dari Pagoda Wanxiang. Mungkinkah Anda mengejar saya? Petik 2. Yang Noble Feng adalah pria kaya, jadi aku ingin mengejarmu, tapi aku khawatir kau meremehkan gadis-gadis biasa seperti kita. Mata cantik Suewu menyembunyikan lapisan kabut yang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan.
Matanya yang sedih dan mencibir membuat Feng Feiyun merasa gelisah. Tidak diketahui mengapa, setelah malam itu dengan Ji Changyue, penolakan Feng Feiyun terhadap wanita menjadi semakin lemah, terutama terhadap iblis wanita ini, Sue Wu. Jika dia menggodanya sekali lagi, Feng Feiyun pasti akan menyerah tidak peduli seberapa kuat kemauannya. Mungkinkah darah iblis di tubuh saya bangkit, dan itu mengubah pikiran saya, melemahkan kendali diri saya terhadap wanita. Feng Feiyun merasakan bahaya yang tak terlihat. Jika dia tidak menundukkan bahaya ini, maka sekali darah benar-benar terbangun, ini akan meledak dan dia bisa berubah menjadi iblis. Pada saat itu, dia akan benar-benar tersesat. Bab 183, Gelang Segel Darah. Feng Feiyun dengan lembut menggigit ujung lidahnya agar tetap tenang sebelum mengungkapkan senyum alami. Hari itu di Fire Beacon City, saya harus pergi lebih awal dan tidak punya waktu untuk menikmati malam dengan Nona Sue Wu. Itu benar-benar kerugian besar. Petik 2. Belum terlambat untuk menebusnya malam ini. Sue Wu tersenyum yang bisa membawa Pegas kembali ke bumi. Banyak pembudidaya pria yang menonton mulai mengalami mimisan. Mereka dengan cepat berbalik untuk menyeka dengan lengan baju mereka, jika tidak, itu akan menjadi sangat memalukan. Namun, ini menunjukkan betapa menggoda kecantikan duniawi ini. Bahkan seorang kultivator dengan tekad yang kuat tidak bisa menahannya. Feng Feiyun tertawa datar dan dengan cepat berbalik, tidak berani memandangnya sambil mengutuknya sebagai iblis wanita di benaknya. Jika itu sebelumnya, maka Feng Feiyun secara alami tidak akan mundur begitu banyak dari godaannya. Tapi sekarang, darah iblisnya perlahan bangkit. Dia bisa merasakannya menyerang tekadnya sedikit demi sedikit. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan, dan dia tidak berani mengambil risiko. Lebih dari 100 pelayan muda dan cantik yang mengenakan gaun sutra membawa nampan emas dari luar. Mereka datang dalam barisan dan menempatkan anggur terbaik ke atas meja para petani, dan kemudian mereka dengan cepat menuangkan secangkir penuh untuk masing-masing. Pada saat ini, pesta telah dimulai secara resmi, tetapi Tuan Misterius masih belum muncul. Pesta telah dimulai jadi mengapa Tuan ini tidak muncul? Apa yang dia mau? Mengundang kita semua di sini dan kemudian bertindak semua misterius. Apakah dia hanya mengacaukan kita? Seorang pria dengan ekspresi pucat tiba-tiba membanting meja dan berdiri dengan marah. Beberapa orang lagi mengikuti dan berdiri juga, memperlihatkan ekspresi marah ingin pergi. Bei Mingtang, yang sedang duduk di bagian yang terhormat, selesai minum secangkir dan berkata sambil tersenyum, Feng Nobel muda ini yang paling mengenal Tuan di sini, jadi aku khawatir, Nobel Feng muda perlu memberi kita semua penjelasan. Petik 2. Semua orang mendengar kata-katanya dan merasa itu masuk akal. Pada akhirnya, Tuan Misterius ini menunjukkan rasa hormat yang paling tinggi terhadap Feng Feiyun, jadi jika Feng Feiyun tidak tahu, tidak ada orang lain di sini yang mau. Pria pucat keluar dari kelompok dan berjalan ke tengah aula besar. Kemudian, dia menunjuk Feng Feiyun dengan kemarahan di matanya, Yang Nobel Feng, Anda sebaiknya memberi kami penjelasan. Jika tidak, kalau tidak apa, Feng Feiyun menyeringai. Masalah ini pada awalnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi sekarang tombak itu menunjuk padanya. Langkah dari Bei Mingtang ini memang kejam. Namun demikian, Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh orang-orang ini? Ini hanya lelucon. Banyak orang sudah kesal pada Feng Feiyun, jadi mereka semua berjalan ke depan saat ini. Dua dari mereka adalah pembudidaya basis dewa awal yang milik beberapa klan besar. Ada 9 total yang ingin mempersulit Feng Feiyun dan mengusirnya dari kursi kehormatan. Bei Mingtang menyeringai seram. Semua orang ini adalah talenta dengan latar belakang yang hebat. Setelah Anda memprovokasi mereka, maka itu sama dengan memprovokasi beberapa kekuatan besar. Haha, Feng Feiyun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengurus ini. Boom! Tiba-tiba, di tengah aula, nyala api muncul dan kemudian dengan cepat berubah menjadi lautan api merah tua. Sesosok bergeser di dalam lautan api ini seperti naga api terbang dan melepaskan 9 telapak tangan berturut-turut untuk secara langsung menjatuhkan 9 pembudidaya ini. Puff, puff, puff. Petik 2. Para pembudidaya ini tertiup angin di udara, dan tubuh mereka segera meledak menjadi kabut darah sebelum mereka mencapai tanah. Kemudian, residunya dibakar menjadi asap hijau oleh lautan api. 9 jenius yang kuat menderita kematian yang menyedihkan dalam sekejap. Bahkan abu tidak dapat ditemukan. Semua orang di aula terkejut dan menjadi terengah-engah, termasuk Bei Mingtang.
Berani menyinggung tamu terhormat saya. Kalian semua mencari mati. Lautan api menyatu menjadi sosok yang berapi-api dan terbang menuju kursi tertinggi aula. Master misterius akhirnya muncul dan menunjukkan kekuatan mereka kepada para pembudidaya ini, menyebabkan mereka yang tidak percaya menyerah. Tentu saja, orang-orang yang tidak yakin hanya sebagian kecil dari kerumunan. Banyak orang di sini telah melihat Tuan Misterius dan telah berjanji kesetiaan mereka, inilah sebabnya mereka ada di sini di pesta itu. Itu benar-benar dia. Feng Feiyun menatap ke arah orang yang diliputi api. Dini, dia merasakan kekuatan orang ini, tetapi dia tidak pernah melihat mereka mengambil tindakan. Dia tidak berharap baginya untuk mengalahkan 9 pembudidaya yang kuat hanya dalam satu langkah. Feng Feiyun mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Asteris asteris asteris. Cahaya lilin berkelap-kelip di udara. Aula menjadi sunyi lagi. Orang hanya bisa mendengar suara sitar yang menyenangkan di balik tirai putih, menciptakan suasana yang indah seolah-olah tempat ini adalah kota kuno, tanah abadi. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh musik, dan hanya seseorang dengan kemahiran ekstrim dari kecapi yang bisa mencapai tingkat ini. Tidak lebih dari 10 orang berada pada tingkat ini dalam dinasti Jin yang saleh. Mereka semua adalah master kontemporer, dan salah satu lagu mereka bisa menghabiskan banyak uang. Pemain sitar ini tidak hanya memiliki gaya bermain yang elegan, tetapi kultivasi mereka juga harus sangat kuat. Feng Feiyun dengan ringan melirik Sue Wu yang duduk di sampingnya. Pada saat ini, Sue Wu juga memalingkan wajahnya yang dibuat dengan halus ke arahnya dan dengan santai tersenyum untuk mengkonfirmasi spekulasi Feng Feiyun. Itu benar, orang yang bermain sitar adalah kecantikan ke-9 dari paviliun kecantikan tertinggi, dan Feng Feiyun telah mendengarnya bermain sebelumnya. Bakatnya adalah satu-satunya dari jenisnya, dan kecapinya tidak tertandingi di dunia ini. Yu Chan dan Sue Wu keduanya datang ke pagoda. Selain itu, mereka berdua muncul di aula ini adalah pertanda aneh. Mereka yang ada di sini malam ini pasti tahu tujuannya, benar. Suara Master Misterius itu dalam dan kasar, tetapi jelas mencapai telinga semua orang. Dengan kekuatan yang tak terbantahkan, itu terdengar seperti seorang kaisar yang mengeluarkan dekretnya. Mayoritas pembudidaya di sini menganggukkan kepala, tetapi 10 orang, termasuk Feng Feiyun, agak bingung. Jelas, mereka tidak tahu tujuan orang ini sebelum datang ke sini. Pertemuan semua orang di sini adalah kekuatan yang mengerikan. Master Misterius bisa mengumpulkan begitu banyak bakat kontemporer serta para ahli dari generasi sebelumnya, ini adalah demonstrasi dari kemampuan hebat mereka. Apa yang dilakukan Tuan ini untuk melakukan ini? Orang-orang ini tidak kekurangan uang atau status, tetapi mereka semua mendengarkan perkataan Tuan ini. Kemampuannya menyebabkan kedinginan mengalir melalui Feng Feiyun. Besok adalah ujian bulanan Pagoda Wan Xiang, dan hanya mereka yang berhasil lulus diizinkan masuk. Anda semua harus lulus ujian ini besok, dan kemudian saya akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan begitu Anda berada di dalam. Tuan Misterius itu berbicara lagi. Seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya, pemeriksaan Pagoda Wan Xiang sangat ketat, dan hanya beberapa ratus dari 100.000 peserta ujian lulus setiap kali. Meskipun kita semua berbakat, saya khawatir tidak akan ada lebih dari 50 dari kita di puncak. Petik 2. Maka itu akan menjadi semua kemampuanmu sendiri. Mereka yang tidak mampu tidak layak bekerja untuk saya. Master Misterius itu sedikit melambai ketika energi yang kuat terbang ke depan. Kemudian, cahaya hitam kecil keluar dari api dan jatuh di depan mata semua orang. Itu adalah gelang giok hitam dengan 3 garis darah dan 9 formasi yang memancarkan kilau gelap. Ini adalah gelang segel darah. Seorang pemuda yang tahu satu atau dua hal tentang pandai besi berteriak. Semua orang di sini luar biasa, jadi mereka semua pernah mendengar nama gelang penyegel darah. Sekali seseorang memakai gelang ini, dia tidak akan bisa melepasnya kecuali mereka memotong tangan mereka sendiri atau meminta pemilik gelang secara pribadi meneteskan darah mereka ke gelang itu. Jika pemakainya tidak mendengarkan perintah master gelang, maka gelang ini tidak hanya akan menghancurkan pergelangan tangan pemakainya, tetapi juga hati mereka. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Ekspresi semua orang dengan cepat berubah. Master Misterius ingin mengendalikan mereka. Mereka semua ajaib dengan latar belakang yang hebat. Mereka mungkin bekerja untuknya di bawah ancaman, tetapi mereka jelas tidak ingin berada di bawah kendalinya. Suasana di dalam aula menjadi berat.
Beberapa pembudidaya yang berkultivasi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata mereka saat mereka secara diam-diam menyalurkan seni mereka di telapak tangan mereka sebagai persiapan. Feng Feiyun duduk di kursi kehormatannya tanpa tersentak dan menatap 9 tamu terhormat lainnya. Kesembilan ini semua acuh tak acuh dan tenang seolah-olah mereka sudah tahu tentang Blood Seal Bracelet. Bab 184, Kemampuan. Boom! Seorang pembudidaya muda dengan headwear baja tiba-tiba berdiri dan memanggil karpet selebar 3 meter. Kemudian, dia menginjaknya untuk terbang tepat di luar pintu masuk utama aula untuk melarikan diri keluar. Kultivator muda ini, yang mengenakan pakaian hitam, adalah puncak basis dewa dan memiliki niat surgawi sendiri. Dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan energi agar bisa terbang di langit dengan harta. Kultivasi ini sudah sangat tinggi di antara para petani yang hadir malam ini, jadi dia menghilang dalam sekejap ke langit malam. Huff, kamu ingin melarikan diri. Pemuda berambut perak yang tidak menyenangkan itu berubah menjadi kilat hitam dan juga terbang keluar dari aula menuju malam. Boom! Pertempuran hebat di langit menjulang di atas aula. Sebuah cahaya putih melesat langsung ke langit dalam bentuk kepalan seperti guntur, menghancurkan ketenangan dan membuat semua pembudidaya mengkhawatirkan di pasar Wan Siang. Itu hanya satu langkah. Darah menghujani langit dengan butiran-butiran darah yang menetes ke bawah dedaunan. Ledakan. Cahaya hitam turun dari langit dan kembali menjadi pemuda berambut putih, masih terselubung petir. Kepalan tangannya berlumuran darah ketika dia berjalan santai kembali ke aula dan sekali lagi duduk di kursi kehormatannya. Membunuh seorang puncak kultivator basis dewa hanya dengan satu gerakan, ini benar-benar dewa kematian. Semua orang menghilangkan energi roh yang mereka salurkan di tangan mereka saat mereka merasakan semacam rasa takut yang paling mendasar. Tidak ada yang berani bertindak sembrono dengan dewa kematian seperti ini. Apakah ada orang lain yang tidak ingin memakai gelang darah segel? Pemuda berambut perak itu berbicara dengan mata gelap dan tanda warna darah bergerak di wajahnya. Tidak ada yang berani menatap matanya. Semua orang terdiam dan merasakan tekanan sebesar gunung yang menimpa mereka. Jika mereka berani mengatakan tidak, maka mereka akan dibunuh di tempat. Kita harus merasa bangga bisa bekerja untuk guru. Selama kita menyelesaikan tugas kita kali ini, maka guru tidak hanya akan membuka gelang segel darah, tetapi orang dengan manfaat terbesar juga akan diberi penghargaan. Bei Mingtang berbicara. Kemudian, dia mengenakan gelang di pergelangan tangannya dan adalah yang pertama melakukannya. Setelah mengenakannya, gelang itu menjadi kencang saat menempel di kulitnya. Itu tampak seperti cincin gelap di pergelangan tangannya, sesuatu yang tidak bisa dilepas. Tak lama kemudian, pemuda berambut perak dan Suewu juga mengenakan gelang stempel darah. Orang-orang yang tersisa tidak ingin melakukannya, tetapi di bawah perkembangan saat ini, mereka memilih untuk menyerah dan mengenakan gelang. Bei Mingtang mengenakan senyum kemenangan di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang memakai gelang jadi dia pasti memenangkan kasih sayang Tuan. Dia melirik Feng Feiyun dan menemukan bahwa gelang masih ditempatkan di depannya, dia tidak memakainya. Di aula, hanya Feng Feiyun yang tidak memakai gelang itu. Tiba-tiba, semua pandangan tertuju padanya. Yang Nobel Feng, bagaimana mungkin kamu masih belum memakai gelang Blood Seal? Apakah Anda tidak ingin memberi guru wajah? Bei Mingtang mengungkapkan seringai jahat. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Mata pemuda berambut perak itu juga terpaku pada Feng Feiyun saat dia mengungkapkan senyum kejam. Jari-jarinya membelai keempat ular naga yang melilit tubuhnya ketika helai-helai petir mulai berkumpul. Feng Feiyun bangkit dari kursinya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat master misterius itu dan berbicara dengan cara yang tidak budak atau sombong. Feng ini tidak bermaksud untuk tidak memberi Anda wajah, tetapi saya tidak pernah menjadi penggemar pembatasan. Saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang, dan tentu saja, saya tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang masalah ini kepada siapapun. Saya harap Anda tidak menjadi orang yang memaksa orang lain. Petik 2. Orang yang dibungkus api terdiam untuk waktu yang lama. Pada titik ini, semua orang merasa bahwa Feng Feiyun sedang pacaran dengan kematian. Tuan mulai berbicara dengan suara kasar mereka yang biasa dengan senyuman, Saudara Feng adalah teman saya, jadi tentu saja saya tidak akan membuatnya canggung untuk Anda. Kalian semua dengarkan, Saudara Feng ingin pergi. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati dengan cara yang tidak enak dilihat oleh tanganku. Petik 2. Feng Feiyun sudah siap untuk bertarung dalam pertempuran putus asa,
jadi dia tidak berharap lawan mengatakan hal-hal seperti itu sama sekali. Ini adalah orang yang tidak bisa dibaca. Feng Feiyun sedikit membungkuk untuk mengembalikan gerakan itu sebelum pergi dengan sikap dingin. Namun, begitu dia mencapai pintu, suara angin yang berpisah terus-menerus muncul tepat di luar rumah jenius. 6 lampu datang dari langit dan turun tepat di luar. 5 niat membunuh melesat tinggi ke langit dan segera menciptakan lapisan es di tanah. Ji Feng maju selangkah dengan mata terbuka lebar dan menembakkan 2 kilau merah tua, menerangi langit malam saat dia dengan dingin berkata, Feng Feiyun, keluar dan terima nasibmu. Boom! Pedang naga yang dipegang oleh pemuda itu tiba-tiba melonjak ke langit dan dengan keras menabrak gerbang depan rumah jenius. Seekor naga melayang di ujung pedang saat energi pedang menyegel langit. Hari ini, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Li Taya kemudian menginjak pedangnya ketika dia menjadi satu dengan senjata dan dengan kagum berbicara. 6 ahli besar dari Evil Killing Alliance telah datang dan berada tepat di luar rumah jenius. Ada 6 orang yang ganas dengan pengalaman legendaris, masing-masing dari mereka dapat memerintah atas domain sendiri. Ji Feng dan Li Taya adalah ahli di antara para ahli dengan aura yang luar biasa. Bahkan mereka yang berada di dalam aula beberapa ratus kaki jauhnya masih merasakan aura mengerikan dari keduanya. Feng Feiyun berdiri di depan pintu masuk aula. Dia memandangi 5 aura tepat di luar dan mengerutkan alisnya. Meskipun hanya ada 5 gambar Ki, dia tahu ada 6, dan yang terakhir adalah gadis kecil berpakaian merah, iblis kecil klan Feng. Bagaimana ke-6 orang ini tahu bahwa dia ada di sini? Ini terlalu kebetulan. Dia sedikit berbalik untuk melihat Master Misterius yang dibungkus api dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran mengapa dia datang sangat terlambat, itu semua karena dia sengaja memimpin 6 ahli aliansi ke tempat ini. Tampaknya saudara Feng dalam kesulitan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda dan mengusir orang-orang ini? Master Misterius itu sedikit tersenyum dan berkata. Feng Feiyun berbalik dan sekali lagi duduk di kursi kehormatannya. Dia meletakkan Blood Cell Bracelet di pergelangan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, rencanamu terlalu pintar, aku sangat terkesan. Haha, saya tidak mengerti kata-kata saudara Feng. Setelah melihat Feng Feiyun mengenakan gelang itu, guru misterius itu tertawa riang seolah-olah dia sudah tahu bahwa Feng Feiyun akan melakukannya. Saudara Feng sekarang menjadi salah satu dari kita. Penatua Ji, pergi meminta 6 jenius yang menentang surga di luar untuk pergi. Master Misterius itu memerintahkan. Pria tua yang duduk di kursi kehormatan itu berdiri dan membungkuk pada Tuan Misterius itu, lalu dia segera pergi keluar. Ji Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu bertanya. Kakek ke-8, mengapa kamu di sini? Ji Feng dengan hormat membungkuk. Tempat ini adalah rumah besar untuk kultivasi saya yang tenang. Orang tua itu berkata dengan ringan. Tetapi kami telah menerima kabar bahwa putra iblis ada di dalam. Ji Feng melanjutkan. Kamu dibodohi oleh putra iblis. Orang tua itu menjawab. Asteris. Tidak lama kemudian, ke-6 jenius yang menentang surga dari aliansi semuanya pergi. Pria tua itu kembali ke aula untuk duduk di kursi kehormatannya dan mulai berkultivasi lagi dengan mata terpejam sekali lagi. Wow, semua mata tertuju pada sosoknya dengan punggung tertekuk. Orang tua ini jelas merupakan pendahulu dari klan Ji. Tidak heran mengapa dia bisa duduk di kursi kehormatan, latar belakang 5 lelaki tua lainnya pasti sama hebatnya dengan kawan Ji ini. Feng Feiyun merasa lebih resah. Bahkan pendahulu terkenal dari Ji Clan bersedia dikendalikan, jadi Master Misterius ini menjadi lebih menakutkan baginya. Besok adalah hari pemeriksaan Pagoda Wan Xiang, dan akan ada banyak pahlawan. Siapapun yang menjadi murid Pagoda Wan Xiang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat penampilan sejatiku. Master Misterius itu bersulang untuk semua orang, tetapi semua pembudidaya tidak berminat untuk minum. Setelah 3 putaran anggur, mereka dengan cepat memberi salam dan pergi. Ketika Feng Feiyun meninggalkan Genius Mansion, dia tidak bisa tetap tenang. Menurut indera rohnya, Tuan Misterius itu tidak lebih dari 25. Namun, dengan kultivasi yang begitu kuat dan kemampuan perencanaan yang mengerikan yang bahkan bisa membuat para ahli tertinggi dari generasi sebelumnya dengan senang hati mengikuti perintah mereka, dapatkah orang ini menjadi salah satu dari 8 jenius sejarah utama? Bahkan salah satu dari 8 jenius sejarah utama tidak akan selalu memiliki kemampuan luar biasa.
Feng Feiyun menyentuh gelang segel darah di pergelangan tangannya dan mengamatinya dengan tatapan terfokus. Yang paling penting saat ini adalah melepas gelang ini, jika tidak, orang lain akan sepenuhnya mengendalikannya. Yang Noble Feng. Suara yang menawan dan manis datang dari belakangnya. Orang itu di sebelah telinga Feng Feiyun hanya dalam sedetik. Aroma menggoda tiba-tiba memenuhi hidung Feng Feiyun. Bab 185, Kain Sutra Gaib. Aroma manis bertiup. Bayangan merah tiba-tiba muncul saat Suewu sekarang berdiri di hadapan Feng Feiyun. Kulit putih salju dan gaun merahnya yang mirip kabut samar terlihat saat cahaya bulan yang damai bersinar. Angin bertiup kencang, mengangkat gaun merah tipis di tubuhnya, menambah pesonanya. Para jenius di mansion semuanya telah pergi dan hanya Suewu yang tersisa. Dia dengan lembut tersenyum pada Feng Feiyun dengan sepasang mata seperti phoenix yang dipenuhi dengan gairah. Feng Feiyun menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan dengan tersenyum bertanya, Nona Suewu memang orang yang mengikuti kata-kata mereka dan terutama mengikuti saya. Apakah Anda benar-benar ingin menebus itu pada satu malam di Supreme Beauty Pavilion? Petik 2. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita pergi ke tempat lain. Mata Suewu melirik ke sekeliling dan setelah menentukan bahwa tidak ada siapa-siapa, dia akhirnya menyeret Feng Feiyun dan menghilang di malam hari. Wang Meng, Ji Xiaonu, dan Ji Xinu secara alami mengikuti mereka juga. Di lantai 3 menara, orang bisa melihat semua orang berjalan di dalam pasar Wanxiang dengan obor di tangan mereka. Menara meteor masih terlihat di kejauhan. Feng Feiyun dan Suewu duduk di lantai 3 dengan cangkir anggur perunggu mereka sendiri di depan mereka, diisi dengan anggur, tetapi mereka tidak minum pada saat ini. Wang Meng dan kedua saudari itu menunggu di bagian bawah alih-alih tetap di atas. Setelah Suewu mengundang Feng Feiyun ke tempat ini, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengungkapkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Feng Feiyun mengetuk cangkir anggur perunggu dengan jarinya untuk memecah kesunyian dan berbicara, saya sangat ingin tahu. Jika Nona Yu Chan datang bersama Anda ke pasar Wanxiang, mengapa ia tidak pergi bersama Anda? Petik 2. Karena guru berharap untuk layanannya malam ini. Suewu dengan lembut menggelengkan kepalanya, kecantikannya yang tertinggi tidak bisa menyembunyikan kepahitan. Alis Feng Feiyun berkerut. Dia terdiam sebentar dan kemudian minum setengah dari anggurnya. Tidak ada yang mampu untuk tidak mendengarkan perintah guru. Belum lagi melayani dia, bahkan jika dia menginginkan hidup kita, itu adalah masalah semudah membalikkan telapak tangannya. Siapapun yang menentangnya akan mati. Suewu ragu-ragu sejenak sebelum menggigit bibirnya dan melanjutkan, mungkin orang yang harus melayaninya besok malam adalah aku. Petik 2. Matanya yang tembus pandang tidak lagi mirip dengan seorang penggoda cantik, mereka lebih seperti seorang gadis kecil yang menyedihkan. Bahkan Anda tidak cocok dengan kultivasi hebat Anda. Tanya Feng Feiyun. Satu jari miliknya sudah cukup untuk membunuhku 10 kali lipat. Suewu berbicara. Apakah dia yang Noble Flawless? Feng Feiyun bertanya lagi. Yang Noble Flawless sudah hilang di tangannya. Jawab Suewu. Feng Feiyun menjadi diam lagi. Dia minum sedikit sisa anggur di cangkirnya dan perlahan-lahan berbicara, lalu siapa dia? Malam itu agak dingin karena bulan telah mencapai puncaknya. Saat itu sudah tengah malam, dan seseorang dapat mendengar bel yang keras memancar 9 kali dari 1000 mil jauhnya di Gunung Misterius. Ini adalah bel semangat tengah malam dari Pagoda Wanxiang yang secara otomatis berdering untuk mengumumkan bahwa hari baru telah tiba. Suewu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu siapa dia. Saya pikir kamu melakukannya. Pada akhirnya, dia lebih menghargai Anda daripada orang lain. Petik 2. Saya juga tidak tahu identitasnya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya juga. Suewu melanjutkan, alasan dia mengumpulkan begitu banyak orang jenius adalah untuk mencuri harta karun roh di Pagoda Wanxiang. Itu adalah salah satu dari 9 harta karunnya. Petik 2. Apa itu? Feng Feiyun terkejut. Kain sutra gaib, kata Suewu. Sedikit kebingungan muncul di mata Feng Feiyun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Spirit Tracer ini, jadi dia tidak tahu mengapa Master Misterius itu berusaha keras untuk merebutnya. Suewu tampaknya memahami kebingungannya, jadi dia melanjutkan, ada desas-desus bahwa pada zaman kuno, ada gunung misterius di langit bernama Gunung Penglai.
Ada sejenis ulat sutera yang hidup di sana bernama The Invisible Worm. The Silk Cloth of tembus pandang ditenun menggunakan sutra cacing ini. Selama seseorang mengenakan pakaian yang terbuat dari cacing-cacing ini, maka tidak hanya mereka akan menjadi tidak terlihat, bahkan aura dan kehadiran mereka akan disembunyikan. Bahkan Juking tidak akan bisa mendeteksi seseorang yang mengenakan kain sutra gaib ini. Petik 2. Jika bahkan Juking tidak bisa mendeteksi pemakainya, bukankah ini berarti mereka bisa menyelinap menyerang Jukings dan membunuh mereka? Jika kain sutra gaib benar-benar ada di dunia ini, maka itu akan menjadi harta surgawi tertinggi, alat pendukung untuk membunuh. Seseorang bahkan akan dapat berjalan dengan bebas di istana kekaisaran Godly Jin seolah-olah itu adalah tanah tak bertuan. Feng Feiyun berbicara, saya tidak percaya bahwa cacing yang tak terlihat ini ada di dunia ini. Dan bahkan jika mereka memang ada, sutra yang dibuat oleh mereka secara alami juga tidak terlihat, jadi bagaimana mungkin orang lain menenunnya menjadi kain sutra? Petik 2. Suewu menjelaskan, tidak sembarang makhluk dapat melihat worm yang tak terlihat. Rumor mengatakan bahwa ada satu makhluk tertentu yang berpesta cacing yang tak terlihat ini. Petik 2. Semua makhluk hidup memiliki musuh bebuyutan mereka sendiri. Jika makhluk bisa bersembunyi, maka makhluk lain bisa melihatnya. Jika ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh cacing-cacing tak terlihat ini, maka secara alami ia bisa melihatnya. Makhluk mana? Tanya Feng Feiyun. Seekor phoenix. Menurut ajaran kuno, burung phoenix memiliki kepala seekor ayam, paruh burung, leher ular, punggung kura-kura, ekor ikan, dan mereka memiliki 5 warna. Mereka adalah penguasa ras iblis, dan mata seekor phoenix bisa melihat semua hal. Terutama tatapan surgawi mereka, itu mampu melihat semua ilusi di dunia ini. Ada desas-desus bahwa seekor phoenix pernah hidup di Gunung Penglai. Ia memakan cacing-cacing tak terlihat ini dan kemudian menciptakan Silk Cloth of Gaib. Belakangan, kain ini hilang dari kerajaan manusia. Tentu saja, ini adalah legenda kuno yang ditulis dalam teks kuno tentang kain tersebut, sehingga keandalan sumber ini dipertanyakan. Petik 2. Pulau Penglai. Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Suewu ingin tahu mengedipkan matanya yang cerah karena dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Feng Feiyun. Ahem, aku mengatakan bahwa bahkan jika kain sutra gaib benar-benar ada, hanya burung phoenix yang bisa melihatnya. Bahkan jika kita memasuki pagoda dan kain itu ada di depan mata kita, kita tidak akan dapat mendeteksinya. Feng Feiyun berkata. Suewu juga mengangguk setuju dan menghela nafas. Wajahnya yang memikat di bawah pengaruh alkohol memiliki lapisan memerah, membuatnya menjadi lebih feminin seperti mawar merah yang mekar penuh. Setelah minum 3 gelas anggur, Feng Feiyun segera berdiri untuk pergi. Suewu menatapnya dengan sepasang mata sedih seolah dia ingin dia tetap tinggal. Itu terlihat menggoda tak terlukiskan seolah-olah dia ingin memberikan pertama kalinya kepada Feng Feiyun karena dia takut bahwa dia harus melayani Tuan Misterius besok malam. Namun, Feng Feiyun dengan tegas pergi tanpa ragu-ragu. Feng Feiyun tidak memberi tahu dia bahwa dia memupuk tatapan langit surgawi karena dia tidak percaya padanya. Seorang wanita yang bisa bertahan hidup di rumah bordil akan tahu bagaimana harus bertindak. 1 detik, dia akan menjadi asmara, dan berikutnya, dia akan dicintai dengan lembut, bagaimana seseorang bisa mempercayai wanita seperti itu. Selain itu, dengan seseorang yang sombong seperti Suewu, bahkan jika dia ingin memilih seseorang untuk pertama kalinya, dia kemungkinan besar akan memilih Master Misterius dan bukan Feng Feiyun. Ini sangat aneh. Jika seorang pria berpikir bahwa pesonanya cukup kuat untuk membuat seorang wanita lebih kuat darinya jatuh ke pelukannya, maka cepat atau lambat, dia akan menderita dari ego ini. Bab 186, Pangkalan Dewa Puncak pada 13 tahun. Kabut pagi hari mencuci semuanya bersih sambil membawa bau seperti permen kapas. Pasar Wanxiang seperti sebuah kota besar yang terletak di tengah-tengah hutan tua, dan pintu masuk ke pagoda Wanxiang berjarak 300 mil dari 2 puncak. Hari ini adalah hari untuk ujian bulanan, hanya dengan lulus ujian ini seseorang dapat memasuki tanah pembelajaran sakral nomor 1 di dunia ini. Ini adalah impian bagi semua pembudidaya. Pagoda tersebut memiliki buku pedoman kultivasi terbaik, dan buku pedoman latihan surgawi tingkat rendah, menengah, maju juga banyak. Pada saat ini, sebagian besar manual budidaya yang beredar di dunia budidaya sebagian besar adalah manual tingkat rendah.
Beberapa gerbang abadi yang mampu memerintah satu arah memiliki paling banyak satu atau dua manual perantara. Hanya klan yang mampu mengklaim kedaulatan atas daerah seperti klan Feng yang akan memiliki salinan manual canggih yang tidak lengkap. Jika seseorang menginginkan versi lengkap, mereka hanya akan dapat menemukannya di Pagoda Wanxiang. Tentu saja, itu bukan seolah-olah tidak ada manual canggih di dunia kultivasi. Sebagai contoh, manual budidaya nomor 1, Seni Surgawi Mendalam Utara dari klan Beiming, adalah paruh pertama dari manual lanjutan. Hanya dengan mengandalkan setengah dari manual canggih ini, klan Beiming menjadi salah satu dari 4 klan besar dinasti Jin yang saleh. Para jenius yang menentang surga dari klan Beiming selalu ingin pergi ke Pagoda Wanxiang untuk mengolah paruh kedua seni Divine Utara, tetapi mereka semua gagal. Hanya mereka yang memiliki talenta dan kultivasi terbesar yang diterima untuk mengembangkan manual yang lebih canggih. Selama seseorang mampu, mereka bisa mendapatkan semua harta roh yang dirindukan orang lain. Pagoda itu adalah tanah suci yang selalu terbuka bagi yang kuat. Karena karakteristik khusus ini, banyak murid muda dari semua kekuatan berkumpul di tempat ini. Lokasi pemeriksaan berada di Primal Beginning Tower. Yang disebut Primal Beginning berarti awal dari semua keberadaan, titik awal untuk mencapai Wanxiang. TL, Formulir Segudang. Menara pemula primal sangat megah dengan 99 tingkat, bahkan lebih tinggi dari menara meteor. Itu juga menjulang ke awan dengan kren terbang di mana-mana. Mereka yang berdiri di atas menara ini akan merasa seolah-olah mereka berada di atas 9 surga dan telah memasuki dunia abadi. Begitu kelompok Feng Feiyun mencapai Primal Beginning Tower, mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan orang. Hanya kepala yang bergerak yang bisa dilihat sekilas, tempat ini penuh sesak tanpa celah. Perkiraan cepatnya adalah setidaknya ada 10.000 orang di sini, belum lagi bahwa semakin banyak pembudidaya yang datang. Adegan ini dapat digambarkan sebagai pasukan agung yang mencoba melewati jembatan kayu tunggal. Ada kotak besar yang dilapisi dengan kerikil putih di bawah menara yang dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Namun, alun-alun ini benar-benar kebanjiran dari kerumunan yang merapat. Menara bela diri, cabang fisik. Menara kematian, cabang pembunuh. Menara sihir, cabang sihir. Dan tower, cabang alkimia. Menara kebijaksanaan, cabang kebijaksanaan utama. Menara Dao, cabang budidaya Dao. Menara Buddha, cabang budidaya Buddha. Menara teknik, cabang teknik roh. Asteris asteris asteris. Ada puluhan blok monumen di tempat ini yang melakukan pemeriksaan. Sebelum masing-masing monumen adalah seorang guru yang dihormati, diikuti oleh barisan orang yang panjang. Hanya dengan melewati ujian pertama dari master yang dihormati seseorang akan memenuhi syarat untuk memasuki ujian kedua di dalam Primal Beginning Tower. Hanya mereka yang lulus ujian kedua yang memenuhi syarat untuk yang ketiga di dalam Pagoda Wanxiang. Di antara mereka, 90% akan dihilangkan selama eliminasi pertama. Meskipun ada banyak peserta, mayoritas dari mereka terkonsentrasi di Menara Bela Diri, Menara Dao, Menara Kematian, dan Menara Teknik. Tempat latihan suci ini cukup populer. Dapat dikatakan bahwa masing-masing menara ini adalah sekolah, tempat penanaman suci yang unik. Di belakang monumen batu menara marsial, orang akan menemukan 30.000 orang dalam barisan yang membentang sampai ke cakrawala. Para kultivator ini datang dari seluruh dunia, dan mereka semua adalah jenius di rumah mereka. Tetapi setelah datang ke tempat ini, banyak dari mereka bahkan tidak akan dapat lulus ujian pertama. Meskipun menara marsial memiliki garis terpanjang, tingkat kegagalan juga yang tertinggi. Master yang dihormati sedikit membuka matanya untuk mengintip di antrean panjang sebelum dia menyatakan, mereka yang belum mencapai puncak Immortal Foundation, pergi. Petik 2. Serangkaian keluhan kecewa muncul ketika hampir setengah dari para pembudidaya muda semuanya berbalik untuk pergi, meninggalkan bayang-bayang kesepian saat mereka menghilang dari pandangan. Mereka yang tetap diam-diam senang karena mereka merasakan superioritas. Mereka yang berusia 25 dan belum mencapai basis dewa awal, pergi. Mereka yang berusia 30 dan belum mencapai puncak basis dewa, pergi. Mereka yang berusia 60 tahun dan belum mencapai prestasi besar, God Best, pergi. Tuan yang terhormat berkata lagi. Setelah kata-kata ini keluar, mereka yang sebelumnya tertawa di pikiran mereka tidak bisa lagi tertawa. Pagoda Wanxiang hanya merekrut orang jenius sejati. Mereka yang tidak bisa mencapai basis dewa awal sebelum 25 tidak dianggap jenius.
Mereka yang tidak mencapai puncak basis dewa pada usia 30 hanya bisa dianggap jenius biasa. Prestasi besar basis dewa adalah ambang tak tertandingi, tidak dapat mencapainya pada usia 30 atau 40 tahun adalah hal yang biasa. Namun, jika seseorang masih tidak dapat melakukannya pada usia 60, maka hanya bisa dikatakan bahwa potensi mereka habis dan bahwa mereka tidak dapat mencapai prestasi besar tanpa bertemu kekayaan besar. Kondisi ini benar-benar terlalu ketat. Sebagian besar orang pergi sambil merasa sedih. Formasi yang awalnya terdiri lebih dari 30.000 orang saat ini sedikit di bawah 1.000. Sekarang, ujian yang sebenarnya bisa dimulai. Melihat adegan ini, Feng Feiyun harus mengangguk. Rumornya benar, pagoda hanya menerima yang terbaik dari yang terbaik, para ahli sama banyaknya seperti awan, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, sebanyak jenius yang ada anjing di jalanan. Basis dewa awal bisa menjadi penatua di tempat yang berbeda, tetapi mereka terlalu umum di sini. Bos, aku khawatir kita harus berpisah sekarang. Sekilas kegembiraan muncul di mata Wang Meng saat dia menatap ke arah monumen batu menara bela diri. Dia memancarkan keinginan untuk berjuang. Alasan Wang Meng datang ke pagoda dengan Feng Feiyun adalah karena dia ingin berkultivasi di menara bela diri di mana semua ahli berkumpul. Hanya di bawah kondisi seperti itu seseorang dapat melatih potensi terbaiknya. Pertempuran yang ceroboh diikuti oleh lebih banyak pertempuran di sepanjang garis tipis antara hidup dan mati, lalu akhirnya menginjak-injak semua lawan di bawah kakimu. Hanya dengan demikian seseorang dapat mencapai puncak. Ini adalah aspirasi seumur hidup Wang Meng. Feng Feiyun tampaknya sudah menebak mengapa dia ingin pergi, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan panggil aku bos lagi. Dari awal hingga akhir, saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara. Berdasarkan usia kita, aku yang harus memanggilmu kakak." Petik 2. Wang Meng tiba-tiba menjadi sedikit bingung seperti rindu muda yang pemalu ketika dia berbisik. Yang benar adalah, saya baru berusia 13 tahun ini, saya masih anak-anak. Petik 2. Puff. Tidak hanya Feng Feiyun hampir jatuh ke tanah, tetapi bahkan Ji Xiaonu dan Ji Xinu tepat di belakangnya memiliki mulut terbuka lebar saat rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Mereka semua berpikir bahwa mereka salah dengar. Wang Meng setinggi setidaknya 2 meter dengan tubuh sebesar sapi. Otot-ototnya melotot dengan liar, jadi bagaimana mungkin orang ini berusia 13 tahun. Namun, wajahnya sangat tabah, sepertinya itu bukan lelucon. Dia melanjutkan, saya sebenarnya adalah seorang Jiang kuno. Setelah tumbuh dewasa, anggota suku Jiang kuno kami semuanya akan lebih dari 3 meter. Mereka yang berkembang awal semua akan lebih tinggi daripada saya pada usia 8 atau 9. Perkembangan saya sudah bisa dianggap terhambat. Petik 2. Feng Feiyun tiba-tiba bingung. Keparat, bocah ini sebenarnya tidak bisa berusia 13 tahun, kan? Puncak basis dewa pada usia 13 tahun. Bagaimana bisa Feng Feiyun, basis dewa awal berusia 14 tahun, menangani wahyu tiba-tiba ini? Bab 187, Guru Mencari Harta peringkat 4. Terlalu menakutkan, seorang bocah lelaki berusia 13 tahun sudah tampak seperti lelaki dewasa. Dia hanya terlihat terlalu tua. Wang Meng dengan riang menertawakan Feng Feiyun, lalu dia bergegas menuju monumen menara bela diri dan berteriak sambil berlari, saya juga ingin mendaftar, saya juga ingin mendaftar. Saya baru berusia 13 tahun, saya jenius yang menentang surga. Petik 2. Wajah kecil Ji Xiaonu yang lucu belum kembali normal. Setelah beberapa saat, dia menelan dan akhirnya bertanya, apakah dia benar-benar baru berusia 13 tahun? Feng Feiyun menggunakan Heavenly Phoenix Gaze untuk menganalisisnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa terus menolak kenyataan ini, jadi dia menganggukkan kepalanya. Tidak heran mengapa dia tidak mengolah teknik apapun dan hanya membutuhkan tubuhnya yang kuat untuk mengalahkan para pembudidaya basis dewa. Jadi dia milik suku Jiang kuno. Tapi sepertinya ada kekuatan aneh lain yang mengalir di dalam darahnya, kekuatan ini. Usia pohon dapat diproyeksikan berdasarkan cincin pohon mereka, dan usia manusia dan binatang buas juga bisa dihitung. Misalnya, tulang dan darah berbeda untuk orang-orang dari berbagai usia. Penggarap bisa memperkirakan umur binatang aneh berdasarkan darah mereka. Semakin besar usia mereka, semakin murni energi roh yang tersembunyi di dalam darah mereka. Wang Meng benar-benar baru berusia 13 tahun, tetapi ada kekuatan aneh mengalir dalam darahnya yang menyebabkan Feng Feiyun merasa sedikit aneh.
Ini adalah kekuatan sihir agung. Suara Mao Hugui bergema di telinga Feng Feiyun. Itu berbaring di bahu Ji Xiaonu saat itu menciptakan gelombang suara yang langsung menuju ke telinga Feng Feiyun. Ji Xiaonu dan Ji Xinu tidak bisa mendengarnya, dan mereka tidak tahu bahwa kura-kura putih kecil ini bisa berbicara. Sekilas pemahaman tiba-tiba terlintas di mata Feng Feiyun. Jadi ini masalahnya. Suku Jiang kuno tidak hanya terdiri dari pejuang yang lahir alami, itu juga merupakan tempat berkumpulnya sihir. Setiap bandit di Huang Feng Ridge semuanya memiliki masa lalu yang berbeda. Ini adalah kasus dengan Liu Qinseng, dan mungkin itu sama untuk Wang Meng. Oh, benar, menara mana yang kalian berencana untuk pergi? Feng Feiyun menatap gadis-gadis dan bertanya. Ji Xiaonu menjawab tanpa ragu-ragu saat dia menatap Feng Feiyun, bukankah sudah jelas? Kami akan mengikuti Anda. Anda mengambil Eight Arts volume kami, jadi sebelum membantu kami dengan pembalasan kami, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkan kami. Petik 2. Feng Feiyun berkata, tetapi jika Anda tidak lulus ujian, Anda tidak dapat memasuki pagoda Wanxiang. Petik 2. Itu masalahmu. Jika Anda tidak dapat membawa kami ke pagoda, maka berikan kami kembali volume 8 seni. Ji Xiaonu memberinya pandangan seolah ini hanya masalah biasa. Ji Xinu juga menatapnya dengan mata seperti almond. Mereka dipenuhi dengan harapan besar dan emosi yang tak terlukiskan seolah mengatakan bahwa jika Feng Feiyun tidak bisa membawa mereka ke dalam pagoda Wanxiang, maka dia akan menjadi pria yang paling impoten. Mengatakan bahwa sulit memasuki pagoda hanya akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Meskipun kultivasi Ji Xinu dan Ji Xiaonu tidak buruk, mereka belum tentu bisa lulus ujian. Oke, kalian bisa ikut serta dalam pemeriksaan menara Beastmaster. Feng Feiyun melirik Mao Hugui dan tiba-tiba punya rencana. Beastmasters adalah salah satu dari 5 tuan misterius, jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar Beastmasters berasal dari Beastmaster Camp, meskipun menara Beastmaster kuat, itu tidak setua tradisi kuno seperti Camp Beastmaster. Status Camp Beastmaster juga tidak jauh lebih rendah daripada pagoda Wanxiang di dunia budidaya. Banyak dari mereka yang mampu berkomunikasi dengan binatang buas aneh dan memiliki bakat untuk penjinakan binatang buas akan memilih Camp Beastmaster terlebih dahulu. Menara Beastmaster akan menjadi pilihan kedua mereka. Menara marsial, menara Dao, menara teknik, tempat-tempat suci utama ini memiliki banyak orang, tetapi area pemeriksaan untuk 5 master misterius sangat kosong, terutama monumen menara Beastmaster, tidak ada lebih dari 20 orang di sana. Persyaratan menara Beastmaster juga relatif rendah karena mereka ingin merekrut lebih banyak talenta. Ji Xiaonu dan Ji Xinu dengan mudah lulus ujian pertama karena mereka memiliki kura-kura tua yang telah dibudidayakan selama beberapa ribu tahun. Selain itu, Master yang dihormati dari Beastmaster Pagoda juga cukup optimis tentang mereka berdua. Orang juga harus ingat bahwa Ji Xiaonu dan Ji Xinu bukan manusia. Sebagai abnormalities, mereka memiliki beberapa kemampuan bawaan untuk berkomunikasi dengan binatang buas, sehingga mereka pasti memiliki potensi untuk menjadi Beastmaster. Ji Xiaonu dan Ji Xinu dibawa ke Primal Beginning Tower untuk pemeriksaan kedua sementara Feng Feiyun berjalan di depan monumen batu menara roh harta. Jumlah master mencari harta bahkan lebih sedikit dari Beastmasters. Saat ini, hanya ada 4 orang yang mengantri. Aku ingin menjadi master yang mencari harta karun. Jika saya tidak bisa memasuki menara harta karun roh untuk menumbuhkan seni mencari harta karun, lalu bagaimana saya bisa layak dari harapan dan harapan ibu? Saya harus lulus, saya pasti harus lulus. Petik 2. Feng Feiyun mendengar suara di belakangnya. Dia berbalik hanya untuk menemukan seorang pemuda miskin mengenakan pakaian petani. Dengan tatapan tegas, dia menekan tinjunya bersama dan berbicara sendiri. Di tengah kecerobohannya, dia sedikit menabrak Feng Feiyun. Maafkan aku, Murong tak terus-menerus meminta maaf karena dia takut membuat marah Feng Feiyun. Tuan muda di depannya ini mengenakan pakaian bangsawan dan memiliki aura yang mengesankan. Ini adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Jika orang itu menjadi marah, maka dia tidak akan bisa menghindari pemukulan kasar. Ya, benar. Feng Feiyun menjawab. Usia Murong tak mirip dengan Feng Feiyun, tapi dia tidak memiliki jenis pengalaman yang sama yang melampaui tahun-tahunnya. Dia lebih seperti anak muda yang naif, agak kurus dan sepertinya kelaparan hampir sepanjang waktu. Selain itu, ada juga memar di wajahnya, jelas, dia dipukuli baru-baru ini.
Alasan mengapa Feng Feiyun memperhatikannya adalah karena sepasang matanya yang jauh melebihi rekan-rekannya, tegas dan murni. Meskipun dia hanya di alam roh awal, orang lain bisa merasakan hatinya yang tegas. Tentu saja, itu hanya pandangan sekilas. Feng Feiyun segera mengantre di hadapan seorang wanita berusia sekitar 20 untuk menunggu dimulainya pemeriksaan. Tuan yang dihormati yang duduk di depan monumen batu adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun dengan pipi bertulang dan janggut yang tidak terawat. Keriputnya sangat dalam, seperti kulit kacang kenari. Dia mengenakan jubah daois putih dengan kuali bersulam di atasnya. Orde mencari harta karun hitam menggantung di pinggangnya, itu bertata dengan 4 seton spirit misterius sejati untuk menunjukkan bahwa ia adalah peringkat 4 mencari harta karun guru. Di depannya ada platform batu apung, dan di bawah platform itu ada formasi peringkat 1 yang dengan kuat menopangnya. Termasuk Feng Feiyun dan Murong Ta, ada total 6 orang. Master yang dihormati itu sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya percaya jika kalian bisa sampai di sini, maka kalian semua tahu status tinggi yang kita miliki sebagai master pencari harta karun di dunia kultivasi. Selama seseorang bisa menjadi guru yang mencari harta karun nyata, akan ada harta karun di mana-mana. Berjalan secara acak bisa menjebak Anda logam crimson besar. Haha, bukankah itu hebat? Selama seseorang bisa menjadi guru yang mencari harta karun, mengukir nama Anda ke dalam sejarah terkenal dunia kultivasi tidak akan menjadi masalah yang sulit." Petik 2. Orang tua ini menepuk harta karun mencarinya di pinggangnya sambil menunjukkan tampilan yang sangat lucu. Feng Feiyun segera menjadi apatis di hadapan naskah semacam itu, tapi Murong Ta di belakangnya bersemangat. Darahnya mendidih setelah mendengar ini dan dia mulai bergumam sendiri. Seseorang harus terlebih dahulu menjadi apprentice mencari harta sebelum menjadi seorang master. Ada juga 9 tingkat magang, rasa spiritual, pembentukan, visi, astronomi, geografi Venaroh, dan banyak lainnya. Semua hal ini akan memainkan peran untuk menentukan tingkat master mencari harta. Menjadi seorang mencari harta karun guru adalah hal yang sangat sulit, tetapi menjadi magang tidaklah sulit. Selama kalian mencapai peringkat 3 apprentice harta karun, maka kamu telah lulus ujian. Pria tua itu menepuk peringkat keempat harta mencari pesanan dengan pinggangnya lagi, menciptakan suara berdentang. Ini membuat Feng Feiyun ingin naik dan memberinya tendangan. Orang tua ini terlalu banyak untuk diambil. Lalu apa standar yang diperlukan untuk menjadi magang mencari harta karun peringkat 3? Seseorang yang berdiri di depan Feng Feiyun dengan cepat bertanya. Dengan sedikit kekhasan di bibir dan mata yang menyipit, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Sangat sederhana. Pertama, indera spiritual Anda harus 3 kali lipat dari manusia biasa. Anda harus dapat mengukir formasi peringkat 1, dan visi Anda juga harus 3 kali lipat dari orang biasa. Magang mencari harta karun hanya membutuhkan 3 hal ini. Adapun teknik yang lebih kompleks seperti tatapan harta karun Dao, penenangan jiwa, mengubah langit dan bumi, membalikkan hidup dan mati. Magang seperti kalian masih sangat kurang. Hanya master mencari harta karun dan hebat mencari harta karun yang dapat meneliti hal-hal seperti itu menggunakan seluruh hidup mereka dan menghabiskan semua upaya mereka." Petik 2. Dia sekali lagi menepuk-nepuk pesanan di pinggangnya seolah-olah dia sedang menepuk bel angin, kalau-kalau ada orang lain yang tidak tahu bahwa dia adalah peringkat 4 mencari harta karun. Tidak, peringkat 4 yang luar biasa mencari harta karun guru.